Setiap orang tua memiliki kebiasaan yang baik atau buruknya bisa berdampak terhadap kehidupan anak. Misalnya nih, orang tua yang merokok, Sobat K, bukan hanya berkemungkinan membuat anak terpengaruh dengan kebiasaan tersebut, tapi dampak bagi kesehatan tentu tidak bisa diabaikan. Kali ini BTS berbagi tips sehat, kita akan membahas awas orang tua merokok, anak yang menderita, dan berpotensi stunting. Saya Iksan Anugrah bersama Dr. Devina Marsita Inge Santoso, SPA, dokter spesialis anak Siloam Hospitals Jember, dan Putri Galuh S. Marketing Communication. Selamat sore Dr. Devina, Mbak Galuh. Selamat sore Mas Iksan. Kabar baik ya semua ya? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Ini lagi hari-hari libur sebenarnya sekarang ya. Tapi merelakan waktu dulu nih, luar biasa ya. Totalitas banget nih kita hari-hari libur kayak gini tetap kerja. Mudah-mudahan tetap semangat juga untuk Anda yang masih beraktivitas hari ini Sobat K. Ini Dokter Devina, saya biasanya lihat-lihat video di YouTube itu yang masak-masak. Oh, Bukan. Chef Devina. Oh itu chefnya ya. Oh, chefnya. Yang ini yang dokternya berarti. Oke. Dokter spesialis anak. Nah, yang itu itu chefnya. Yeah. Baik. Sobat K, BTS tidak hanya bisa Anda simak melalui 102,9 FM, tapi Sobat K juga bisa ikutin live streamingnya melalui aplikasi KI Radio dan juga YouTube channel KI Radio Jember serta Siloam Hospitals Jember dan website www.kastripradiojember.com. Nah, kali ini kita ngobrolin soal bahayanya merokok nih Sobat K ya, dari orang tua. Dan untuk episode-episode sebelumnya juga bisa Anda simak kembali, tapi Sobat K nggak usah khawatir. Langsung aja kita ke bahasan kita. Nah, jadi Dokter Devina, kenapa ya orang tua yang merokok tapi justru bahayanya ke anak ini? Oke. Nah, seperti kita ketahui sendiri kan ada yang namanya second hand smoker ya. Oke. Dan sekarang juga ada third hand smoker itu ya. Jadi ketika orang tua merokok itu justru sebenarnya sebagian besar itu si zat kandungan yang di dalam rokok yang berbahaya itu keluar dari orangnya sendiri. Jadi yang masuk ke paru-paru sebagian tapi lebih jauh lebih besar yang keluar dan terus di udara selama beberapa jam kayak gitu. Dan itu yang berbahaya buat anak-anak yang ada di sekitarnya gitu. Oke. Efeknya berarti kepada second hand sama third hand smokernya itu ya. Mereka yang disebut sebagai perokok pasif ya dok ya. Benar. Yang harusnya hanya menerima paparan asapnya aja ya. Atau mungkin efek dari puntung rokoknya itu. Oke. Kalau yang third hand smoker itu yang kita ketahui sekarang, jadi si zat yang berbahaya itu nempel ya, nempel di barang-barang di sekitarnya untuk jangka waktu yang lama juga, itu yang berbahaya juga gitu. Bener-bener, soalnya kan orang rokok bisa jadi dia di meja ya nempel atau pas ada mainan anak-anak di situ. Ya, benar-benar. Bahkan apapun yang bisa dijangkau lah sama mereka. Itu yang akhirnya sangat membahayakan anak nih. Siapa di antara Sobat K ini? Biasanya yang paling ini melekat adalah di baju ya. Ternyata anak meluk Iya terpapar. benar. Bukan cuman baunya aja yang bajunya mungkin anak lo, ih kok bau rokok sih. Tapi ternyata efeknya bisa sangat berbahaya nih Sobat K. Nah, efek-efek inilah nanti juga akan kita bahas dalam BTS berbagi tips sehat. Tapi sebelumnya ya Mbak Galuh, kadang-kadang kan kalau misalkan anak ini menghirup asap rokok ya, kadang-kadang ada yang mereka sensitif. Tiba-tiba mereka langsung sesak atau mungkin bisa jadi ada penyakit-penyakit bawaan lainnya. Hal yang seperti ini tentu akan memicu kondisi yang gawat darurat ya. Nah makanya dari sini sangat penting sekali untuk kita dari awal kita juga udah harus mewanti-wanti nih. Kalau seandainya ada Sobat K atau mungkin siapapun yang punya kondisi ketika anak-anaknya tiba-tiba ketika menghirup asap rokok, kemudian ada penyakit bawaan, sesak dan lain sebagainya, mereka harus kemana ini Mbak Galuh? Harus segera dibawa ke IGD ya. Iya benar. Instalasi gawat darurat. Soalnya kita kan nggak tahu tuh kenanya kemana. Bisa aja ke paru-paru ya dokter. Bisa ke paru-paru. Terus apalagi kalau api rokoknya itu ternyata kena mata gitu ya. Tambah bahaya lagi. Jadi jangan diucek-ucek. Jangan sampai nunggu parah lagi sampai matanya bengkak. Bahkan menimbulkan kebutaan, jadi langsung dibawa ke IGD. Kita juga bisa fast respon di call juga di 0331
2861911 di situ, atau juga di 1500911. Oke, jadi silakan Sobat K di save ya 1500911, atau kalau Anda di wilayah Jember 0331286191. Pastikan sudah tersimpan. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita. Komponen apa saja nih Dok yang membahayakan kesehatan dan tumbuh kembang anak pada rokok itu? Wah ya, ini dari rokok sendiri itu satu puntung rokoknya itu mengandung ribuan ya bahan kimia, dan ada ratusan bahan yang berbahaya bagi tubuh kita, dan sekitar 40-70-an ada yang bersifat karsinogenik, yang dapat menyebabkan kanker. Dari ya yang banyak kita ketahui sih seperti nikotin gitu ya. Selain itu ada tar, terus hidrogen cyanida, kemudian karbon monoksida itu yang sangat berbahaya buat tubuh kita sendiri. Oke. Pada dasarnya semua yang komponen di situ berbahaya berarti ya? Benar, sangat berbahaya. Waduh, tapi sampai sekarang kita melihat masih banyak nih orang tua ya yang merokok, kemudian anak-anak di sekitar mereka, tentu nanti akan berdampak nih Sobat K. Masalah kesehatan apa saja yang bisa menyerang anak nanti? Nah ini ke anak sendiri itu banyak sekali. Biasanya dia akan menyebabkan batuk ya, kalau sering terpapar. Dia akan menyebabkan batuk sampai yang kita ketahui kayak bronkitis, terus sampai pneumonia, radang paru. Kemudian juga menyebabkan, karena batuknya sering menyebabkan otitis media akut, itu infeksi di telinga seperti itu, atau dia memicu alergi seperti asma, dia akan sering kambuh asmanya. Nah ini dia yang tadi sempat kita ulas di awal ya, mulai dari batuk, kemudian asma, sampai bisa ke infeksi telinga nih ya Dok. Nah apa yang menghubungkan ini nanti Dok? Jadi kalau kita kan ada saluran pernafasan ya, ada saluran di antara telinga dengan hidung. Itu pendeknya, kalau anak-anak itu lebih pendek dan lebih datar gitu. Kalau anak sering batuk, pilek, itu dia akan sering hubungannya ke jadi infeksi saluran tengah, infeksi telinga tengah. Jadi untuk anak-anak, tapi ini juga bisa berbahaya buat orang dewasa juga ya Dok. Benar, ya, infeksi telinga juga bisa menyerang ya? Bisa. Hanya pada anak-anak mereka lebih rentan lagi. Lebih rentan, lebih sering lagi. Kalau kita mundur lagi nih kepada janin Dok ya, bagi orang tua yang merokok bisa berdampak nggak pada janin mereka? Bisa bahaya banget, terutama ibu yang merokok ya. Dia akan sering sekali menyebabkan bayinya bisa lahir meninggal, atau kalau lahirnya bisa lahir prematur, dengan berat bayi badan lahir rendah seperti itu. Prematur, berat bayi yang rendah, kemudian kemungkinan terburuknya sampai meninggal. Sampai meninggal, atau keguguran ya kalau masih kecil ya, sering terjadi keguguran. Wih, bahaya banget dong. Jangan udah menanti-nanti ternyata ini ya. Ternyata nggak bisa mendapatkan ini buah hatinya itu Sobat K. Baik, nanti kita akan membahas kembali lebih banyak nih Sobat tentang bahaya merokok ya. Karena orang tua yang merokok, tapi ini bahayanya justru kepada anak. Tetap di BTS Berbagi Tips Sehat. Anda masih mengikuti BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Saya Iksan, masih ditemani Dr. Devina dan ada Mbak Putri Galuh juga. Tentunya kita membahas tentang bahayanya orang tua yang merokok nih terhadap anak. Tadi sudah dijelaskan, rokok ini bisa berdampak mulai pada janin Sobat K. Ketika orang tua yang merokok berpotensi menyebabkan janin akan lahir prematur, kemudian berat badan yang rendah, bahkan sampai yang mengerikan itu adalah bisa memicu kematian nih Dok ya. Selain itu dari sifat rokok yang karsinogenik dan masalah-masalah kesehatan yang bisa menyerang anak mulai dari batuk ya sampai ke bronkitis, pneumonia, infeksi telinga. Pokoknya kalau dilihat-lihat gak ada efek bagusnya ya. Benar. Jadi buat orang tua yang masih merokok, Anda yang masih merokok perlu mempertimbangkan lagi nih Sobat K ya. Apakah ini Anda masih akan terus meneruskan merokok atau berhenti dari sekarang juga? Nah, karena kita dalam pembahasan kita ini adalah rokok termasuk kaitannya pada stunting. Pengaruhnya apa nih Dok? Ketika orang tua yang merokok nanti akan menyebabkan anak stunting. Jadi dari beberapa penelitian di negara menengah sih sebenarnya ya. Kalau di negara menengah itu ada rokok bisa menyebabkan stunting, itu karena ada beberapa zat rokok itu mengganggu pembentukan osifikasi, pusat pembentukan tulang begitu. Jadi si pertumbuhannya sendiri tidak optimal, yang menyebabkan stunting. Dan ada penelitian juga yang
Jadi si rokok itu menyebabkan langsung di otak, dia berperan untuk menurunkan pusat nafsu makannya. Jadi dia agak berkurang dan nafsu makannya berkurang sehingga Iya, dimulai dari di bawah -2 itu ya standar deviasi WHO. Nah ini mulai usia berapa dok? Kita perlu mewanti-wanti udah. Nah, ini stunting itu biasanya dia terjadi mulai dari bisa terjadi itu dari 3 bulan ke atas. Jadi dari umur 3 bulan itu kalau misal ada perlambatan pertumbuhan, jadi kalau mulai ada berat badan yang naiknya tidak bagus, jadi kayak beratnya naiknya cuma sedikit-sedikit, atau beratnya di situ-situ terus aja dok, itu jadi mesti tetap segera supaya karena kalau udah stunting lebih susah kita penanganannya nanti ya. gitu. Oke. Otomatis ketika mulai dari lahir kita ukur terus atau sejak kapan ini? Jadi sebaiknya? dari lahir itu sebenarnya sampai 2 tahun pertama kita mesti tiap bulan ya. Oh tiap bulan melakukan Berkala ya, Berkala. Setelah itu 2 tahun ke atas bisa per 3 bulan sampai baru itu setelah 5 tahun boleh per 6 bulan kayak gitu. Jadi emang kita rutin. Jadi segera setelah kita ada kayaknya ada yang mencurigakan nih beratnya kurang bagus nih. Jadi kita langsung tangani begitu. Oke. Kadang-kadang orang hanya menganggap stunting itu pada tinggi badannya aja dok. Padahal sebenarnya mulai dari berat badan juga ya. Nah, pertama awalnya itu pasti berat badannya dulu yang ngadet nih, nggak mau naik. Setelah itu kalau dibiarin lama-lama, karena sifatnya stunting itu kan kronis. Jadi kalau sudah lama, baru tinggi badannya akan terpengaruh begitu. Jadi sedari awal sudah ada perlambatan pertumbuhan, kita harus tangani dengan segera kayak gitu. Karena yang tadi kita ketahui kan stunting itu irreversible ya, dia nggak bisa kembali gitu. Jadi gimana pun pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati gitu. Berarti tidak bisa diatasi ini ya dok ya kalau stunting. Jadi kalau stunting kalau kan irreversible sih ya. Jadi nggak bisa balik, tapi kita bisa lah mengupayakan supaya lebih baik lah daripada yang sebelumnya. Kita mengejar ketertinggalannya, tapi kalau balik ke normal biasanya susah karena dia sudah kronis gitu. Karena apakah karena faktor 1000 hari pertama itu ya dok? Benar. Ya? Karena 1000 hari pertama kehidupan yang harus benar-benar optimal, kita harus optimalkan di situ. Jadi kalau stunting itu kan penyebabnya malnutrisi kronis. Jadi ada gangguan nutrisi secara kronis dan ada biasanya infeksi berulang. Nah kalau terjadi terus-menerus dia akan terganggu dan yang sifatnya irreversible tadi. Oke, makanya lebih baik mencegah Sobat K ya. Mencegah supaya buah hati Anda tidak mengalami stunting. Karena mengatasinya sulit ternyata ya. Sulit banget. Oke, dan bahkan itu kemungkinan kecil sekali ya dok ya? Ya. Atau hanya bisa kita seperti memberikan asupan-asupan tambahan aja agar dia kesehatannya terjaga gitu? Jadi kalau udah stunting, kita kan cari tahu penyebabnya dulu. Apakah dia malnutrisinya kenapa, apa ada kekurangan zat gizi yang mana, makronutrien atau mikronutrien, kemudian apakah ada infeksi berulang. Nah yang kita takutkan ada infeksi berulang itu yang mesti diobati juga gitu. Setelah itu kita kita lakukan kejar tumbuh tadi. Jadi kalau misal kejar tumbuh biasanya sih kalau anak-anak dengan anak-anak biasa ya, anak-anak yang sudah sesuai kan kita kasih makanan yang gizi seimbang aja gitu ya. Kalau yang sudah stunting biasanya kita harus perlu ekstra kalori, minum dengan oral nutrition suplemen, jadi dengan susu yang tinggi kalori seperti yang dikejarnya begitu. Oke. Dampaknya nih buat perkembangan anak gimana dok? Beda ya sama anak-anak yang normal ya? Benar, dari penelitian sih dari anak yang stunting biasanya ada IQ-nya sedikit lebih rendah dibanding dengan anak-anak. Kecerdasannya ya berarti berpengaruh. Daripada anak-anak yang dengan tinggi badan yang normal seperti itu. Selain IQ? Ada beberapa penelitian sih menyatakan dia bisa terkena penyakit kronis gitu seperti diabetes, hipertensi gitu, dihubungkannya dengan seperti itu. Oke, IQ kemudian ke penyakit-penyakit yang berbahaya juga ya. Soalnya kan kecerdasan ini akan bisa nanti dampaknya juga luas ya dok ya. Mulai dari si anak itu ketika dia mengenyam pendidikan, khawatir dia akan tertinggal juga ya dengan teman-teman di sekitarnya. Tentu maka sedari dini sobatnya sangat penting untuk mencegah stunting pada anak. Termasuk kembali lagi nih, Anda merokok atau tidak ya. Karena ini salah satu tanda atau salah satu yang menjadi penyebab anak terkena stunting. Tadi Mbak Galuh sempat spill nih, kalau Dokter Devina selalu
available, selalu ready di Siloam Hospital. Boleh dong di-spill lagi nih jadwalnya sekarang. Jadwalnya itu dari jam 7:30 ya dokter. Dari jam 7:30 kalau pagi itu di hari Senin sampai Jumat. Terus jam berapa lagi ya dokter? Terus lanjut lagi siang ya? dokternya kan istirahat itu istirahat dulu. Kalau jam 7:30 itu sampai jam 9 ya Jam dokter, 9, sampai jam sama 9. Terus kalau siangnya itu jam 12 sampai jam 1 ya dokter. 1:30. Iya 1:30-an. Terus habis itu hari Sabtunya itu harus janji temu nggak dokter? Nggak, ya. Sabtunya ready sih. Langsung ready, langsung itu dari jam 8 sampai jam 10. Oke. Lebih pendek jadi buruan deh. Benar-benar. Atau mungkin Anda sedikit ketinggalan tadi informasinya ya. Langsung cek di website bisa ya. Bisa. Oke, di siloamhospitals.com. Di sana juga Sobat Ki bisa melihat jadwal Dokter Devina dan mungkin juga dokter spesialis lainnya di Siloam Hospitals. Kita akan kembali lagi nanti membahas lebih lanjut tentang bahaya merokok bagi orang tua yang ternyata bisa menyebabkan anak stunting. Masih di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Teman-teman saya yang mereka udah married itu pada cerita ngeluh pengeluarannya sebulan tuh lebih gede. Jadi mereka yang cewek-cewek ya yang udah married karena suaminya tuh beli rokok. Gajinya habis di situ ya? Iya, katanya rokok ini jadi menyumbang pengeluaran terbesar. Nah, ini bisa dikaitin lagi dong ya sama stunting nih, Dok. Oh, benar banget. Jadi alokasi dananya itu jauh lebih besar ya untuk ke rokok gitu. Padahal dengan kalau misal kita bandingin berapa nih rokok satu? Rokok, iya ya, saya soalnya bukan perokok ya. Berapa rokok sebungkus teman-teman? 20 nyampe? Ya sekitar situ ya kayaknya. Oh, 20-an. Ya. Oke. Nah itu kita udah bisa beli telur ya. Telur, bisa beli sayur. Jadi protein. Jadi karena banyak nih ya yang alokasi dananya ke sana, jadi anak-anaknya jadi agak terlantar ya. Jadi nggak bisa dapat dari segi proteinnya. Padahal dengan stunting itu bisa dicegah dengan mengkonsumsi minimal 1 butir telur tiap hari gitu. Kita dengan konsumsi protein hewani yang lebih bervariasi itu bisa mencegah stunting. Jadi sebenarnya kalau alokasi dananya dari rokok bisa dialihkan ke sumber pangan hewani. Jadi kita sangat bisa membantu anak-anak kita terhindar dari stunting. Wow, iya dong. Karena pengeluarannya itu sudah terlanjur ya geser ke rokok. Coba deh kalau seandainya mulai dikurangin atau bahkan berhenti, itu semua bisa ngalir ke nutrisi-nutrisi buat anak ya. Karena itu semua nanti akan bisa membantu mencegah anak dari stunting. Berarti nutrisi penting banget ya dok ya? Penting untuk banget. Mencegah. Betul. Nutrisi yang seperti apa nih dok yang buat anak-anak? Yang mencegah stunting? Itu pasti yang yang memenuhi ini ya gizi seimbang ya. Jadi mesti ada karbo, kemudian protein hewani diutamakan, protein nabati sih boleh, cuma diutamakan protein hewani karena yang lebih penting untuk pertumbuhan anak yang protein hewani karena ada asam amino esensial yang nggak ada di protein nabati. Dengan cukup sayur dan buah, tapi di 2 tahun pertama tetap dibatasi juga. Kemudian lemak tambahannya jangan lupa gitu. Dan yang mikronutrien kita bisa dapat dari sayur dan buahnya itu. Oke, jangan cuma asal dikasih jajanan kemasan aja. Yang penting anak suka, yang penting anak bahagia. Gak cengeng. Gak nangis ya, itu dia Sobat K. Nah, otomatis kalau Anda sebagai perokok nih udah mulai dihitung-hitung pengeluarannya. Apakah selama ini mungkin membengkak sehingga mungkin sulit, kadang-kadang kita mikir, aduh mau membelikan yang lebih banyak buat anak, pengeluarannya banyak gitu kan. Lumayan loh ya, 20.000 kali 30 udah 600.000 sebulan. Kalau ngerokok sanggup ya, tapi kalau buat anak kenapa? Ayo, berarti ini harus lagi nih orang tuanya nih ya, harus introspeksi lagi nih. Tapi kalau sekarang rokok itu kan ada berapa jenis ya dok? Tidak hanya tembakau, ada elektrik. Kedua-duanya sama berbahaya buat anak-anak? Sebenarnya sama ya, dua-duanya tetap berbahaya ya. Meskipun yang kita kenal kayak vape itu nggak mengandung tembakau ya, tapi dia ada tetap beberapa zat, ya? Betul, nikotin, ada beberapa zat lagi yang berbahaya juga buat diri
yang rokok sendiri dan anak-anak juga. Dan pengaruh buat anak-anak. Wah, berarti nggak bisa dijadiin alasan dong. Saya udah pakai elektrik Nggak sekarang. benar, nggak bisa. Sama aja berarti Sobat K. Kalau misalkan nih rumah kita itu masih terkontaminasi sama rokok. Soalnya kadang-kadang ada tamu yang rokok ya. Gimana supaya kesehatan anak-anak tetap terjaga nih, Dok? Nah, sebenarnya sih harusnya kita mau wanti-wanti untuk supaya tidak tamunya nggak merokok di dalam rumah ya. Iya. Kalau bisa merokoknya di luar rumah. Apa karena si rokok yang tadi yang kita jelasin dia itu bisa lama banget loh, berbulan-bulan, berhari-hari, berbulan-bulan tuh dia tetap nempel ya di kayak sofa, meja seperti itu. Meskipun udah dibersihin atau jendelanya kebuka, ventilasinya kebuka, tapi si zat rokoknya tuh tetap nempel di barang-barang. Jadi sebaiknya nggak merokok di dalam rumah gitu. Atau disuruh keluar ya kalau emang merokok ya. Ketegasan orang tua berarti ya. Wah benar. Tapi takutnya nih karena tamu yang ngerokok orang tua ikut-ikutan sosialisasi gitu kan ya. Masa nggak berbaur gitu sama tamunya? Ya janganlah. Berarti kita harus membatasi karena gimana ada anak kecil di sana ya. Ini akan sangat berpengaruh. Antara asap rokok dengan anak masih ada nggak jarak amannya gitu, Dok? Berapa meter? Nggak ada ya, sama sekali ya. Nggak bisa ditolerir ya? Nggak bisa. Oke, berapapun jaraknya, sejauh apapun misalkan nih orang tua akhirnya beralasan, saya merokok di ruang tamu, anak-anak ada di belakang, di dapur. Nggak bisa tapi ya. asapnya tetap jalan? Tetap. Masih bisa, oke. Kalau misalkan melihat case yang seperti ini, berarti haruskah orang tua benar-benar berhenti merokok? Iya harus banget ya, karena banyak sekali ya dampak yang merugikan buat dirinya sendiri dan plus keluarga yang jauh lebih berbahaya lagi. Yeah. Jadi sebaiknya sih berhenti. Memang nggak bisa langsung mungkin ya, mungkin tapi harus beritikat. Iya. Harus berusaha ya dari diri sendirinya untuk berhenti begitu. Oke, karena kalau dipikir-pikir lagi, selain pengeluaran ya, akhirnya pengeluaran berimbas sama kebutuhan buat anak-anak terkurangi. Kemudian efek kesehatannya juga seperti yang udah dibahas sama Dokter Devina tadi, itu semuanya akan menjadi pertimbangan lagi buat Anda Sobat Ki. Apakah Anda masih harus merokok? Kalau memang mau berhenti, memang ada tahapannya. Dan itu semua tidak mungkin secara instan ya. Tapi ada kok yang bisa instan, misalkan nih tiba-tiba kita butuh konsultasi. Bisa tetap ya secara instan ya, apalagi kadang kan konsultasi itu kan tidak harus bertemu langsung. Meskipun sekarang udah zamannya kita udah bisa lebih bebas daripada awal-awal pandemi gitu ya Mbak Galuh, tetap ada ya layanannya? Ada, jadi Sobat K bisa konsultasi ke Dokter Devina dan itu lewat HP aja bisa. Nah kebetulan kita sudah support untuk telekonsultasi, jadi di aplikasi My Siloam itu juga sudah bisa janji temu sama dokter untuk telekonsultasi. Jadi kayak video call gitu, tapi kita tidak memberikan nomornya dokter ya, tapi langsung dari aplikasi itu langsung. Jadi, My Siloam ya? Iya, di aplikasi My Siloam langsung tentukan jadwalnya kapan untuk telekonsul. Dokter Devina udah ready. Siap. Oke, jadi kan lebih memudahkan Anda yang mungkin jauh nih lokasinya ya dari Siloam Hospitals. Bisa jadi Sobat K mungkin udah pindah keluar kota tapi masih cocok aja nih konsultasi sama Dokter Devina. Jadi langsung lewat telekonsultasi. Apa yang nggak mungkin dengan perkembangan teknologi ini, yang penting Anda punya aplikasi My Siloam, baik itu di Play Store ataupun App Store Anda. Masih ada satu pembahasan lagi, kita akan mengulas ya mitos dan fakta yang beredar tentang orang tua yang merokok yang bisa menyebabkan anaknya stunting. Anda masih mengikuti BTS Berbagi Tips Sehat yang bisa Sobat K ikuti selain melalui terrestrial channel 102,9 FM. Silakan Sobat K bisa akses live streaming kapanpun dimanapun lewat aplikasi KI Radio, ataupun Anda bisa juga streaming lewat website di kastripradioJember.com. Untuk tayangan ulang dari konten-konten ini, Sobat K bisa tonton kembali di YouTube channel KI Radio dan Siloam Hospitals Jember. Satu yang tersisa adalah mitos atau fakta yang beredar nih Sobat K tentang bahaya orang tua yang merokok sehingga anaknya menyebabkan stunting. Sudah siap ya Dok ya? Nanti tinggal ditunjukin aja. Kalau fakta di kameranya ditunjukin ya. Mbak Galuh juga siap-siap, oke? Jangan sampai ada yang telat. Tinggal ngikutin aja di sebelahnya. Saya gak ngetes Mbak Galuh juga kok. Jangan ya, udah banyak beban Mbak Galuh setiap hari. Oke, yang pertama,
Pasangan suami istri merokok berpotensi mandul. Mitos atau fakta, dokter? Fakta. Oh, fakta. Baik. Nah, hubungannya? Kalau untuk laki-laki sendiri kan si rokok bisa menyebabkan impotensi dan gangguan di kualitas sperma pasti ya. Oke. Kadang kalau di yang perempuan yang tadi dia bisa menyebabkan abortus, keguguran, kemudian bayi lahir rendah, prematur seperti itu. Baik, sudah ada juga jawabannya Sobat Kea. Jadi jelas-jelas pasangan suami istri merokok berpotensi mandul. Memang ada yang bisa selamat ya dok ya, tapi itu juga kemungkinannya akan berbeda ya dengan orang tua yang tidak merokok ya. Oke, yang kedua, 15 menit setelah merokok boleh menggendong bayi. Mitos atau fakta? Mitos. Oh, mitos. Berarti tidak ada jangka waktu Nggak ya? ada. Jadi kalau misal orang tuanya, kan tadi sebenarnya sebaiknya nggak merokok ya. Iya. Cuma kalau masih susah ya mesti di luar. Kalau mau ketemu anak ya mesti mandi ganti dulu baju ya. dulu semuanya. Iya, Baru boleh gendong-gendong anak. Oke, jadi kalau misalkan masih pelan-pelan dalam tahap ini ya, mengurangi Mengurangi, rokoknya, dong. harus mandi dulu ya, ganti baju. Mandi ganti baju dulu. Sama jangan sampai anak dibawa ke tempat-tempat yang tadi sudah terpapar ininya ya. Di ruang terbuka ya. Oh, Jadi ruang harus di terbuka aja luar ya? jauh-jauh. Nggak boleh di dalam rumah, nggak boleh dekat rumah lah, harus jauh. Oke. Oh, kalau merokok dilarang di rumah ya, Iya, di iya, dalam iya, rumah iya, ya. iya. Wah ini calon ini suami yang bagalu ini diwanti-wanti Aduh, nanti ya. hati-hati nih. Jangan sampai dia merokok. Yang berikutnya, ibu merokok tidak boleh menyusui anak. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Tidak boleh ya? Iya, tidak boleh. Tidak boleh Menyusui iya, anak. betul. Boleh. Sebenarnya Jadi boleh ya, Dok. sebaiknya sih sebenarnya kan kalau menyusui jangan merokok sebenarnya ya. Cuma kalau misal masih merokok ya tetap harus dikurangi. Tapi kalau misal nggak dapat ASI pun lebih parah kan. Jadi dia kalau ASI itu kan masih ada kayak antibodi dari mamahnya. Ada beberapa zat baik yang dia dapat. Kalau nggak ASI, mamanya merokok sudah nggak dapat ASI kan malah nggak dapat apa-apa juga Iya. dari segi Makanya baiknya kalau kayak gitu. menyusui harus nutrisinya tercukupi ya. Dok? Seperti itu. Oke, tapi ada dampaknya nggak dok, ibu yang merokok menyusui ke anak ini dari air susunya itu? Sebenarnya kan ada kayak nikotinnya gitu, mungkin Oh, ada sebagian, tetap ya. ada yang tetap masuk ya. Cuma kadarnya kan pasti lebih kecil kayak gitu. Cuma yang bahaya juga kan yang nempel di bajunya juga sebenarnya. Kalau bisa sih jangan merokok sama Iya. sekali begitu. Hanya kalau memang sudah merokok ya mungkin masih proses untuk mengurangi, tetap anak harus disusuin Tetap ASI, ya, tetap. tetap diberi ASI Sobat Kei. Yang keempat, selain orang tua merokok, masalah stunting muncul akibat genetik. Mitos. Masih mitos. Mitos ya. Iya. Jadi stunting bukan karena genetik ya. Jadi tadi karena stunting itu karena apa namanya tadi malnutrisi kronis ya. Malnutrisi kronis. Malnutrisi kronis dan karena infeksi yang kronis. Jadi kalau di 1000 hari pertama kehidupan itu genetik perannya masih agak sedikit ya. Dia lebih ke nutrisinya. Jadi bukan karena genetik jadi stunting. Jadi kita harus bedain sih ya. Iya. Ada yang namanya perawakan pendek. Kalau perawakan pendek itu bisa karena genetik. Iya. Kalau stunting itu yang pendek tapi bukan karena genetik seperti itu. Karena malnutrisi kronis dan Oke. infeksi kronis tadi. Jadi jangan sampai ada orang beranggapan ini anaknya stunting, bisa jadi nanti keturunannya akan seperti itu ya. Ya, atau kebaikan kadang-kadang nih orang mikir anak saya ini pendek karena papa mamanya pendek nih kayak gitu Iya, nih. iya, iya. Jadi kan suka gitu, oh nggak apa-apa, jadi dibiarin aja gitu. Memang papa mamanya pendek atau siapanya pendek, Iya, nggak kayak gitu. keturunannya gitu ya. Padahal nggak gitu juga ya. Karena Jadi seharusnya dibawa ke dokter anak ya. Jadi harus dokter anak Biar menentukan. beliau yang memastikan. Benar. kecuali orang tuanya memang dokter anak kayak Iya. dokter Martina ya kan. Bisa langsung. Yang terakhir, dengan asupan gizi yang seimbang, anak terbebas dari stunting meski orang tua merokok. Bisa masuk ke mitos atau ke fakta kira-kira? Anak bisa terhindar dari meskipun merokok. Jadi dengan asupan gizi yang seimbang, anak tuh terbebas dari stunting meskipun orang tuanya merokok, dokter. Mitos ya. Masih ke mitos ya? Jadi masih bisa ya. Jadi karena tadi ada gangguan di osifikasi, dia tetap bisa. Yang terutama kan tadi penyebabnya yang di negara kita kan karena Iya. alokasinya kurang ke nutrisinya. Tapi kalau ada penelitian di negara maju pun yang orang tuanya merokok, Iya. ibunya merokok itu sekitar 10 batang sehari. Anaknya juga lebih pendek sekitar 0,5
0,65 cm lah. Ya. Kalau yang di bawah itu bisa sekitar 0,45an segitu. Memang lebih pendek dibanding anak yang orang tua yang tidak merokok seperti itu. Jadi akhirnya jangan sampai ngeles ya, kalau orang sini bilang ya, asupan gizi udah cukup kok ya. Saya bisa kok tiap hari memberikan yang lebih bahkan buat anak-anak, tapi saya masih nyuri-nyuri buat ngerokok. Itu tidak bisa dibenarkan. Tentu Sobat K. Oke, itu dia mitos dan fakta seputar orang tua yang merokok sehingga menyebabkan anak stunting. Nah, sebelum kita ke conclusion ya Dokter Devina, ada informasi dulu mungkin dari Mbak Galuh. Apa ya? Ya. Buat Sobat K, jadi jangan meremehkan stunting ya, soalnya memang bahaya juga kalau kita meremehkannya. Jadi tetap kita harus mengkonsultasikan ke dokter anak, membawa anak ke dokter spesialisnya, jangan menduga-duga. Tetap ke Siloam Jember. Oh iya, Solusi pasti dong bersama ya. Siloam. Iya, harus bersama Siloam ya, kapanpun dimanapun ya. Bahkan seperti yang tadi Mbak Galuh bilang tuh mengenai layanan gawat darurat juga, Anda misalkan nggak ada di Jember. Kalau di Jember kan ngubungin yang 0331 2861 911. Misalkan di luar kota dan Anda nggak tahu ya nomornya dengan langsung hubungi yang mana, tekan aja Telekonsultasi di My Siloam. Oke, atau 1.500 911 itu ya. Jadi tinggal pencet aja 1.500 911, Sobat K bisa mendapatkan pelayanan gawat daruratnya. Baik. Terakhir conclusion dari Dokter Devina nih tentang bahasan kita. Kalau dari saya sih selalu ingat mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi karena stunting itu sangat berpengaruh ke masa depan anak. Jangan sampai kita nggak optimalkan gitu pertumbuhan anak kita, karena pertumbuhannya nggak akan terulang lagi gitu ya. Jadi kita yang harus sebagai orang tua harus yang usahakan nih, yang optimalkan bagaimana supaya anak kita bisa berkembang sesuai potensi genetiknya dan dia bisa mencapai potensi genetiknya seperti itu. Jadi memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik lah. Jadi kita harus berikan makanan tadi yang seimbang, kemudian kayak paparan rokoknya kita harus hindari juga. Jadi supaya tumbuh kembang anak optimal ya. Kita juga pastikan mana ada sih orang tua yang mau anaknya ya tidak tumbuh kembang dengan baik. Ya, apalagi kita kalau melihat sekarang Indonesia ini sekarang lagi banyak banget kasus stuntingnya. Stunting termasuk penyumbang tertinggi ya Indonesia ya. Tentunya jangan sampai menjadi salah satunya nanti Sobat K. Aduh, saya bersyukur sekali saya nggak merokok ini ya. Jadi saya bisa ya mudah-mudahan jangan sampai lah ya ke depannya. Menjadi calon ayah yang perokok jangan sampai ya. Setidaknya saya bersyukur banget tidak merokok, dan harapannya memang untuk Sobat K tinggal Anda mempertimbangkan kembali ya. Kita memang selalu mewanti-wanti ya Dok ya, Mbak Galuh ya, bukan berarti kita maksa ayo gak boleh ngerokok, tapi kan ada bahaya-bahaya tadi, kemudian efeknya juga buat anak. Jadi silahkan, keputusan ada di tangan masing-masing. Tapi tetap kita ingatkan bahwa nggak ada efek menguntungkannya ya, jauh lebih banyak efek yang merugikan gitu. Ya kalau orang tua ini merokok. Baiklah, terima kasih banyak Dokter Devina, Mbak Galuh terima juga kasih, ya. Mas Ihsan, Dokter. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya ya di BTS, dan Anda juga terima kasih sudah menyimak BTS berbagi tips sehat. Kita akan ketemu lagi di edisi yang berikutnya. Sampai jumpa.